3161 Sumpah. Pena kecil berbicara dengan suara berat. Sebagian besar dari mereka lebih lemah sedikit dibandingkan dengan penguasa tiada batas. Tetapi tidak akan terlalu lemah. Dan ada dua orang yang bisa melawan penguasa tiada batas. Bisa melawan penguasa tiada batas. Mileye menyipitkan kedua matanya. Mengapa para master selevel ini bisa mati? Pena kecil menjawab, karena yang membunuh mereka adalah Tuan kita sendiri. Mileye terdiam. Tuan besar kebenaran agung yang membunuh mereka. Pena kecil menghela nafas pelan. Seharusnya tidak bisa dikatakan begitu. Hanya bisa dikatakan bahwa kematian mereka sangat rumit. Sebenarnya, saat itu adik perempuanmu, Lydia, seharusnya juga mati. Tapi, dia benar-benar terlalu luar biasa. Luar biasa sampai pada saat itu Tuan kita tidak punya cara apapun dengannya. Dia adalah satu-satunya yang mampu menaklukkan orang-orang seangkatannya dengan kekuatan melebihi takdir. Ayahmu memiliki kebenaran agung di dalam dirinya. Tetapi dia tidak. Dia benar-benar adalah individu yang berada di luar kebenaran agung. Sangat rumit. Mileye tetap dalam diam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan sedikit dari alam semesta ini. Sebenarnya, ini wajar. Alam semesta ini telah ada begitu lama. Dan masih ada begitu banyak alam semesta paralel. Kehadiran beberapa figur besar yang luar biasa adalah hal yang wajar. Penguasa tiada batas juga lahir di dalam alam semesta ini. Bukan? Pena kecil melanjutkan. Dalam jangka waktu yang panjang ini, memang ada banyak orang yang menakjubkan dan memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Sayangnya, banyak dari mereka perlahan-lahan menghilang dalam rentang waktu ini. Jika penguasa tiada batas tidak bertahan, dia juga akan lenyap dalam rentang waktu ini. Dan kemudian hanya ada sedikit orang yang akan mengingatnya. Mileye mengangguk sedikit. Memang benar. Sepertinya teringat sesuatu. Dia bertanya lagi. Pena kecil, apakah kamu pernah mengunjungi dunia ilusi nyata? Bisakah kamu memberitahu aku tentang dunia itu? Pena kecil berpikir sejenak, lalu berbicara. Bayangkan jika kamu menggambar seorang individu dan orang itu berada di dalam sebuah dunia. Untuk orang dalam lukisan itu, dunia tempat kita berada sekarang ini adalah dunia ilusi nyata. Paham? Mileye terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Paham? Pena kecil melanjutkan. Pergi ke dunia besar Xuan Huang. Mileye berbicara. Tunjukkan jalannya. Beberapa saat kemudian, sebuah informasi tiba-tiba menyapu ke dalam pikiran Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye mengangkat pedangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Pada saat itu, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye. Kamu tidak bisa membawa mereka pergi. Pelindung ruang waktu di alam ilusi. Kehadirannya ada untuk membatasi orang-orang di sini. Mileye menatap dingin pelindung tersebut. Sang pelindung terlihat ragu sejenak, lalu berbicara. Tuan Muda Ye, ini adalah tanggung jawab aku. Mileye berbicara. Apakah kamu ingin pergi? Pelindung terdiam. Mileye menatap pelindung. Aku akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Pelindung segera memberikan salam yang dalam. Aku bersedia mengikuti Tuan Muda Ye. Mileye mengangguk, lalu langsung menyimpan pelindung ke dalam menara kecil. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu. Di dalam terowongan ruang waktu, Mileye melintas dengan pedang terbang. Tiba-tiba, dia bertanya, Pena kecil, apa itu alam abadi iblis? Pena kecil menjawab, di alam semesta ini, terdapat 4 dimensi ruang waktu super. Yang pertama adalah ruang waktu 0 derajat.
yang tampaknya diragukan sebagai yang paling kuat. Selanjutnya, ada alam abadi iblis dan dimensi kembali ke keruntuhan, yang berada di dalam dunia keruntuhan. Selain itu, ada satu dimensi ruang waktu yang cukup istimewa, bernama dimensi alam mimpi, yang merupakan bagian dari alam mimpi. Tempat tersebut, aku pernah pergi bersama tuanku, adalah tempat yang sangat istimewa. Mileye bertanya, apa yang membuatnya begitu istimewa? Setelah pena kecil itu diam sejenak, dia berbicara, masuk ke sana, akan membawamu ke dalam alam mimpi, dan di sana, alam mimpi bisa terbagi menjadi banyak lapisan yang sangat dalam. Orang biasa yang masuk ke dalamnya, sekali terjebak di dalam alam mimpi, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup. Bahkan jika kamu berpikir telah keluar, sebenarnya, mungkin kamu masih berada di dalam alam mimpi. Beberapa ahli yang masuk ke dalamnya, terperangkap di dalam alam mimpi untuk selama-lamanya. Mileye berbicara dengan suara pelan. Siapa yang paling kuat di sana? Pena kecil menjawab, Tuan Besar Mimpi. Seorang yang sangat kuat. Mileye mengernyitkan kening. Tidak pernahkah dia pergi ke ruang waktu 0 derajat? Pena kecil berbicara. Dia sudah mati. Mileye terkejut. Pena kecil melanjutkan. Dia, seperti penguasa tiada batas, mencapai batas 0. Tetapi dia mati di sana. Mileye terdiam. Pena kecil berbicara. Jika kamu mendapatkan tanah reruntuhan asali, kamu bisa menghidupkannya kembali. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mileye tertarik. Pada masa lalu, tidakkah tuanmu ingin menghidupkannya kembali? Pena kecil menghela nafas pelan. Tidak mungkin bagi tuanku untuk melakukannya, karena itu adalah aturan normanya. Dia tidak mungkin merusak jalannya dan aturan norma demi seseorang, kecuali jika kamu lebih kuat daripadanya. Ekspresi Mileye membeku. Pena kecil melanjutkan, jika kamu ingin memasuki dunia ilusi asli dengan kekuatanmu sendiri, pertama-tama, kamu harus merusak jalannya tuan ini, yaitu tata tertib yang dia bangun. Kamu sudah mulai melakukannya sekarang, tetapi kamu belum menyelesaikannya sepenuhnya. Kamu perlu menyelesaikannya sepenuhnya agar kamu benar-benar bisa merusak Tao. Merusak dan kemudian membentuk tatanan yang baru. Hanya dengan cara ini, kamu memiliki kemungkinan untuk mengalahkan klan dewa pada awal penciptaan dan memasuki dunia ilusi asli. Mengalahkan klan dewa, menyerang dunia ilusi sejati. Mileye merem secara perlahan. Mengapa mereka sebelumnya mengatakan bahwa anak aku adalah pemusnah dunia ilusi sejati di masa depan? Apakah dia lebih luar biasa daripada aku? Pena kecil diam sejenak sebelum berbicara. Apakah mungkin bahwa bukan karena dia lebih hebat, melainkan karena kamu lebih lemah? Muka Mileye langsung menjadi hitam. Pena kecil buru-buru berbicara. Aku maksudku, kamu lebih lemah sekarang, bukan nanti. Sekarang, jangan marah ya. Dia sebenarnya takut pada Mileye dan menara kecil itu. Pemuda ini sangat tidak tahu malu. Lebih mengerikan daripada generasi sebelumnya yang ditakdirkan. Sungguh tidak tahu malu. Mileye berbicara dengan tenang. Jadi maksudmu, nantinya anakku pasti akan menjadi pemenang. Pena kecil berbicara. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Masa depan itu tidak pasti. Apa yang mereka katakan hanyalah salah satu kemungkinan tak terhitung di masa depan. Mileye mengangguk sedikit. Aku mengerti. Pena kecil berbicara. Sebenarnya, kamu saat ini adalah yang paling mungkin mencapai tingkat 3 pedang di seluruh alam semesta ini. Jika jalur dan ketertibanmu dibangun, itu pasti akan sangat kuat. Mileye mengangguk. Aku mengerti. Pena kecil berbicara.
para ahli dalam menaramu sebenarnya. Mileye berbicara. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak mencukupi saat menghadapi klan dewa dan dunia ilusi sejati? Pena kecil berbicara. Untuk saat ini, memang begitu. Mileye berbicara dengan pelan. Aku hanya bisa mengatakan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka dan aku juga berharap mereka dapat membantu aku. Tentang masa depan, aku juga tidak tahu. Selain itu, aku berharap setelah mereka berkembang menjadi ahli yang kuat, mereka dapat membantuku dalam mendirikan ketertiban. Pena kecil berbicara dengan serius. Maksudmu, membiarkan mereka membantu kamu menguasai semua ruang waktu paralel? Mileye mengangguk. Mereka sendiri merupakan tokoh puncak dari berbagai alam semesta paralel. Dengan dukungan mereka, pendirian akademi aku akan menjadi lebih mudah dan tentu saja, aku tidak akan mengabaikan mereka. Aku akan berusaha semaksimal mungkin membantu mereka berkembang. Hubungan kita saling menguntungkan. Pena kecil berbicara. Ini adalah gagasan yang bagus. Mereka semua merupakan tokoh puncak dalam alam semesta ini. Dengan bantuan mereka, kamu bisa dengan cepat menguasai alam semesta ini yang tak terbatas. Yang terpenting, setelah mereka membantu kamu membangun ketertiban, mereka juga dapat mempercayai kamu. Dengan begitu, kekuatan keyakinan kamu akan mendapatkan peningkatan yang besar. Mileye mengangguk ringan. Aku sendirian tentu memiliki keterbatasan. Mengingat betapa besar dan luasnya alam semesta ini. Meskipun dengan bantuan mereka, tugas ini akan menjadi lebih mudah. Namun masih belum cukup, jauh dari mencukupi. Ini alam semesta benar-benar sangat besar. Hanya dengan 36 orang ini, tentu saja tidak cukup. Mendirikan akademi di dalam suatu alam semesta mungkin mudah. Tetapi membangun suatu tata tertib yang lengkap, itu tidaklah mudah. Dan untuk membuat makhluk hidup mempercayai tata tertib tersebut, itu lebih sulit lagi. Dia membutuhkan banyak sekali bantuan. Dan bantuan-bantuan tersebut harus memiliki kekuatan yang sangat besar. Pena kecil berbicara lagi. Ide ini mungkin baik dan aku pikir, dengan adanya menara kecil, mereka mungkin bisa melawan klan dewa. Mileye agak bingung. Apakah klan dewa adalah bawahan dari tuanmu? Menara kecil. Pena kecil berbicara. Bukan. Mileye berbicara dengan suara serius. Adakah kemungkinan untuk bersatu dengan mereka melawan dunia ilusi sejati? Pena kecil menjawab. Tidak mungkin. Mileye bertanya. Mengapa tidak mungkin? Pena kecil menjelaskan. Karena leluhur mereka dahulu telah menyeberangi dunia ilusi sejati dan bertaruh dengan pemimpin dunia ilusi sejati. Jika dia menang, dunia ilusi sejati setuju untuk membiarkannya membawa klan dewa ke dunia ilusi sejati. Namun, jika dia kalah, dunia ilusi sejati miliknya harus menjaga batas 0 derajat dan tidak membiarkan siapapun naik ke dunia ilusi sejati. Mileye dengan nada tegas berbicara. Dia kalah. Pena kecil dengan lembut menjelaskan. Dia kalah. Tahukah kamu seberapa menakutkannya leluhur klan dewa? Mileye bertanya. Apakah dia lebih kuat daripada Lydia dengan gaun polosnya? Setelah sejenak diam Pena kecil berbicara. Jika kamu ingin membahas hal ini, kita bisa tidak membahasnya. Mileye tertawa. Ceritakan tentang leluhur klan dewa. Pena kecil dengan serius berbicara. Sangat kuat. Pada saat ini, menurut pendapat aku, kekuatannya seharusnya lebih kuat daripada penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas. Mileye memicingkan mata. Lebih kuat daripada penguasa tiada batas. Pena kecil menjelaskan. Betul. Pada masanya, orang ini adalah yang terkuat di alam semesta.
Seorang yang tak terkalahkan dan nomor satu sepanjang sejarah klan dewa. Dia menciptakan sutra awal dan pukulan pertempuran awal yang tak terkalahkan. Selain itu, dia juga merupakan orang pertama dalam alam semesta ini yang menemukan dunia ilusi sejati. Bukan hanya menemukannya, tetapi juga secara paksa merobohkan penghalang antara alam semesta ini dan dunia ilusi sejati. Dan melihat dunia ilusi sejati, tidak dapat dipungkiri, dia benar-benar kuat. Tentu saja, setelah bertemu dengan adik perempuanmu yang berpakaian rapi, aku rasa dia juga hanya seorang manusia biasa. Mileye, pena kecil melanjutkan. Setelah dia kalah dalam pertempuran pada waktu itu, klan Dewa Taichu terpaksa menjadi penjaga pintu tanpa batas waktu selamanya. Mileye memiringkan kedua matanya. Mengapa klan Dewa Taichu harus mematuhi kesepakatan ini? Pena kecil menjawab, karena kebanggaan mereka. Mereka memiliki kebanggaan mereka sendiri. Mileye menggeleng. Ini sumpah yang diberikan oleh leluhur. Mengapa generasi berikutnya harus mematuhinya? Jika ayahku membuat sumpah, aku tidak akan peduli. Menara kecil tiba-tiba berbicara. Kamu tidak perlu khawatir. Jika ayah kamu membuat sumpah, kamu tidak perlu memperhatikannya. Karena dia sendiri pun tidak akan mempedulikannya. Ekspresi wajah Mileye menjadi kaku. Bersambung.